Puji Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Pujian dan pengagungan
Bapa di surga, Bapa di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat cinta kasih rahmat setiamu Tuhan yang kau tunjukkan di dalam kehidupan kami, di mana saat hari ini kami dapat datang ke depan hadirat-Mu. Kami percaya semua itu karena kasih kuasa-Mu Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah saat hari ini kami datang ke depan hadirat-Mu, izinkan kami untuk merasakan, menikmati hubungan persekutuan yang indah kami dengan Kau Bapa. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila sebentar kami akan memuji, memuliakan Engkau Tuhan, biarlah melalui puji-pujian kami dapat naik menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mulai pemimpin pujian, singer, musik, pelayanan multimedia, kami serahkan Bapa semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan kuduskan, sucikan, layakkan setiap kami untuk melayani Tuhan. Dan dia Kau memberkati setiap peralatan yang kami pakai, sehingga di dalamnya dapat dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dalam melalui firman Tuhan kami dapat merasakan pembentukan firman Allah yang mengubahkan kehidupan kami untuk menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang akan mengganggu, kami ikat, kami teking dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolakkan keluar. Darah Yesus tutup bungkus Bapa, sehingga kami dapat beribadah dengan bebas. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saat yang indah, saat yang luar biasa di mana Tuhan persatukan kita buat melayani Tuhan. Bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dia Allah yang kita sembah. Segala kepujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertakhta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan takhta-Nya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Pujilah nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa
yang bertakhta di kerajaan surga. Bagi anak domba, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepada, haleluya Yesus, taktanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Saya undang jemaat Karmel untuk bangkit berdiri. Amin. Kita pujikan pujian ini. Bagi Allah yang mulia, yang bertakhta, haleluya. Bagi Kristus anak domba, Allah Maha Kuasa, oh Yesus, layak disembah. Mari datang, persiapkan hatimu buat melayani Tuhan. Oh, sujud hanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Katakan haleluya, haleluya. Angkat tanganmu Bapak Ibu, panggil nama Yesus, serukan haleluya. Oh, namamu segala puji, kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Serukan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Saya rindu jemaat Karmel mengatakan sambil angkat tangan, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terpuji namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama urapi setiap kami Tuhan, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia
percaya Tuhan mengurapi saudara dan saya pagi hari ini. Saudara yang di tempat ini, saudara yang di rumah, diberkati Tuhan, amin. Saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa kita adalah bilangan-bilangan orang yang dipilih Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak dipilih Tuhan. Kalau saudara dan saya di sini adalah satu hal keuntungan yang luar biasa. Allah tetapkan saudara dan saya diangkat menjadi anaknya, amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Suka-sukamu pakai aku sesukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Belum semuanya, satu kali lagi. Suka-sukamu, amin, haleluya. Sukamu Tuhan, suka-sukamu. Katakan pakai aku sesuka. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus dulu, amin. Mari kita bergoyang buat Tuhan Yesus. Singer boleh goyang. Bersuka buat Tuhan Yesus, amin. Sialalalala, la 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 la, hey hey hey, 3 kali. Sialalalala, la 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 la, hey, iya iya iya, laki. Sialalalala, la 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 la, hey hey hey. Sialalalala, sialalalala, hey, iya iya iya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan, amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanmu senang, semua ku relakan, namamu dimuliakan. Sama-sama katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan maukan, amin. Asalkan Tuhanmu senang. Boleh tangan taruh di atas, goyang. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, amin. Suka-sukamu, suka-sukamu, suka-sukamu. Lagi katakan suka-sukamu. Suka-sukamu, 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 suka-sukamu. Saya mau tanpa musik, katakan suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu, suka-sukamu. Lagi katakan suka-sukamu, suka-sukamu, suka-sukamu,
suka-sukamu, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, amin, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Oh sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Katakan sama saudaramu, sayang, sayang, disayang, kamu disayang Tuhan, kamu diangkat jadi anaknya, kamu disayang. Sekali lagi katakan, sayang, tunjuk kamu, kamu disayang, kamu diangkat jadi amin, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oh sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, amin. Oh sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, silakan duduk. Amin. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Kita semua yakin kita sudah berkati Tuhan Yesus dengan berkelimpahan dan sudah dijaga Tuhan sepanjang minggu. Allah beserta dengan kita. Amin. Kita nyanyikan pujian ini, aku disayang Tuhan. Kita akan berikan kesempatan buat memberikan persembahan. Amin. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kau Allah penjaga kami, Allah pemelihara kami, Allah yang mencukupkan kami dengan segala berkat. Berkat kesehatan, berkat kekuatan bagi iman percaya kami untuk tetap taat dan setia pada Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mempersembahkan korban ucapan syukur kepada-Mu. Sungguh Tuhan, jika Engkau melihatnya tidak sebanding dengan apa yang Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami, tapi Engkau Allah yang mengasihi kami. Allah tidak pernah melihat sebagaimana besar kecilnya persembahan kami, tapi Engkau melihat hidup kami, adakah kami mengasihi Engkau. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini dan kesempatan ini. Buat anak Tuhan yang pada pagi hari ini Engkau sudah tugaskan untuk memungut persembahan buat Engkau Tuhan. Kasih-Mu nyatakan di dalam kehidupannya,
Berkati kesehatan, kekuatan, bahkan rezeki yang mengalir. Masa depannya dan langkah-langkahnya sudah diatur oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang kita rindukan di dalam kehidupan kami ini adalah menikmati baik dan kasih Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita yang kita mau lewati tanpa Tuhan. Tapi mampukah saudara menyelesaikan semuanya buat kita? Jawaban itu tidak akan pernah ada. Tapi saat kamu menengadahkan tanganmu buat Tuhan, yakinlah Tuhan melihat pribadimu masing-masing. Tuhan mengawal langkahmu, mengawal langkah saudara dan saya. Amin. Kami rindu Yesus. Kami rindu firman-Mu di dalam kehidupan kami. Roh-Mu mengurapi setiap kami. Oh, haleluya. 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 Oh Tuhan, aku rindu. Katakan aku siap Yesus. Aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu. Haleluya. Kami rindu Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Kita yakin Bapak Ibu, saat engkau mengundang nama Yesus, Tuhan pasti hadir. Amin. Tuhan, kami rindu Tuhan. Inilah pernyataan kami. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawat. Amin. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Saya undang jemaat Karmel untuk bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian ini, dengan mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Katakan, Tuhan, aku siap. Penuhi setiap hati kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu. Haleluya. Katakan, haleluya. Haleluya. Oh, hadir di sini saat kuatkan hubunganmu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Roh-Mu mengatur saat ini.
sebagai kesaksian kita. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami siap Yesus. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kami rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Tanganmu, panggil nama Yesus. Oh, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, minta Yesus yang mengurapimu, Bapak Ibu. Ada nama Yesus yang berkuasa. Katakan Yesus, Yesus. Yesus. Urapi jemaat-Mu Tuhan. Berikan hati yang tulus. Berikan roh kasih di dalam kehidupan kami. Persatukan setiap kami yang ada. Katakan Yesus. Oh, Yesus, nama Yesus, Kau berarti bagiku, Yesus. Oh, Yesus, rapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Roh-Mu mengalir. Katakan, serukan Yesus, Yesus. Oh, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Nama Yesus, hanya Kau Tuhan. Yesus, Kau segalanya. Ku rindukan Kau hadir di sini. Hadirat Tuhan di dalam hati kami. Oh, haleluya. Guru rapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang mampu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, saat ini, Tuhan. Pujian hormat, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu yang begitu indah Tuhan. Buat sukacitamu Tuhan, pagi ini kami boleh merasakan melalui puji-pujian. Bapa, kami berdoa Tuhan khusus buat anak-Mu, buat hamba-Mu yang sudah memimpin pujian pada pagi ini Bapa. Kau tahu setiap kehidupannya Bapa, Engkau tolong, Engkau urapi dengan kuat kuasa Allah, sehingga dalam setiap kehidupannya Tuhan, dalam setiap apa yang dia lakukan Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberkati, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan Bapa. Bapa, Engkau juga berkati anak-anak,
serta mata penjaranya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah lepas dalam kehidupannya Bapa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan menerima firman-Mu Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau urapi secara khusus hamba-Mu dengan kuat kuasa Allah, sehingga firman-Mu boleh dibukakan untuk kami Bapa, sehingga rahasia firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami Bapa. Bapa dalam sorga, beracaralah pada saat ini, kami siap menerima firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang mampu menjadikan kita menjadi gereja yang siap menantikan raja di atas segala raja. Yang setuju katakan amin. Haleluya. 2 minggu yang lalu kita bicara tentang pilihan Tuhan. Minggu kemarin kita bicara tentang memperbaiki mezbah. Dan hari ini saya akan membicarakan tentang hidup itu pilihan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Ini ayat ini sudah sangat banyak kali kita baca ya. Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 6. Untuk menghormati Allah lewat firman Tuhan, saya jemput umat Tuhan, disilakan berdiri. Kita akan baca bersama-sama ya, pelan-pelan saja. Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Silakan duduk. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup itu adalah pilihan. Kalau kita melihat di dalam, coba kita buka di dalam Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-15. Yosua 24 ayat 15. 15. Tetapi jika kamu dianggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, Alkitab menjelaskan pada waktu Yosua diperhadapkan dengan bangsa Israel, keadaan bangsa Israel pada waktu itu mulai menyembah kepada Allah-Allah yang negerinya mereka diami. Lalu Yosua berkata kepada bangsa Israel, pilihlah pada hari ini, kamu mau ibadah sama Tuhan Allahmu yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, apa mau beribadah kepada Allah yang kepadanya negerinya kamu duduki. Sebuah ungkapan, sebuah statement yang luar biasa, sebuah sikap yang luar biasa yang dilakukan oleh Yosua. Dia berkata bahwa pilihlah pada hari ini. Saudara yang sama Tuhan, hidup itu pilihan. Ketika kita melangkah dalam hidup ini, kadangkala kita diperhadapkan dengan masalah. Mau ke sana apa ke kiri, mau ke kanan apa ke kiri, mau ke belakang apa ke depan.
Hidup itu pilihan. Ketika kita salah memilih, contohnya saudara yang sama Tuhan, ya kalau orang pacaran, ya biasanya kalau pemuda remaja kalau mencari pasangan hidup, ya karena kita sudah ngalami ya, makanya kita bicara seperti ini, ya bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah pengalaman. Nah, saudara yang sama Tuhan, ketika kita mencari pasangan hidup, pasti kita milih yang baik. Pasti kita milih ganteng, cantik, iya kan? Ada orang ngomong begini sama saya, Pak, kalau milih jelek tapi hatinya baik, saya lebih baik, dia ngomong, milih hatinya jelek tapi wajahnya cantik atau ganteng, daripada saya milih wajahnya jelek apa tidak ganteng. Terus dia jawab begini, kalau hatinya jelek itu pasti gampang pakai firman Tuhan dalam nama Yesus, hatinya baik kan, tinggal didoain kan. Tetapi kalau wajahnya jelek, butuh biaya banyak, Pak. Operasi, ya kan? Difermak sedemikian rupa, keluarin uang banyak, saudara. Katanya dia, kadangkala kita diperhadapkan yang seperti itu. Pemuda remaja diperhadapkan seperti itu. Ya kadang kita pilih sesuatu yang menurut kita itu baik, menurut kita itu wow, iya kan? Siapa nggak mau? Ya sudah ganteng, sudah cantik, uangnya banyak, punya kedudukan, komplit saudara, hatinya baik. Pasti mau. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa Yosua memberikan sebuah pertanyaan kepada bangsa Israel, bahwa pilihlah pada hari ini mau beribadah kepada Allahnya yang kamu diam ini, Allah orang Amori, apa kepada Tuhan yang mengeluarkan kamu dari tanah Mesir. Nah, kita kembali lagi dalam pembacaan kita. Di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang menarik, ada Hawa pada waktu dia melihat bahwa pohon itu baik, dia melihat bahwa pohon itu menarik, ya. Yang pertama yang dirusak oleh iblis adalah pandangan. Pilihan kita tidak akan menjadi sempurna kalau kita melihat sesuatu yang baik. Kadang-kala kita begini, kita kita memutuskan sesuatu itu karena ada yang baik di depan, ya kan? Sesuatu yang sangat wow. Makanya oh iya benar. Itu pandangan kita. Hawa ketika dia melihat bahwa buah itu baik, masuk di hati. Saudara kasih Tuhan, kita melihat bahwa yang pertama yang dirusak oleh iblis adalah pandangan. Ya, kalau kita melihat di dalam, coba kita buka di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-11 ayatnya yang kedua.
2 Samuel 11 ayat yang kedua. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Amin. Nah, kita melihat di sini Alkitab menjelaskan bahwa ketika Raja Daud berada di istana, dia melihat bahwa dia berada di atas. Saya berarti bahwa Bukit Sion, saya pernah katakan Bukit Sion itu berada di atas. Jadi itu adalah kota raja, di mana raja itu memerintah. Nah, makanya kenapa dia bisa lihat ke bawah? Karena dia berada di bukit. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat yang dirusak oleh iblis yang pertama adalah pandangan. Nah, ketika Raja Daud melihat bahwa Batseba mandi, iya kan? Dia mulai melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara. Ya, apa yang dia lakukan? Karena dia suka sama perempuan itu, lalu dia menyuruh Yoab untuk memajukan pergi di pertempuran yang paling hebat dan menempatkan Uria di sana. Supaya apa? Uria ini suaminya Batseba mati. Batseba dia ambil. Jahat gak, saudara? Jadi dia membuat segala sesuatu, yang menurut dia baik. Dia merancangkan segala sesuatu supaya dia bisa mengambil ini Batseba. Apa yang dialami oleh Raja Daud? Anaknya mati dari Batseba. Dia sampai puasa loh, saudara, untuk menghidupkan, untuk membuat supaya anaknya itu sembuh. Sampai puasa. Lalu apa yang terjadi? Tuhan ambil. Kalau orang yang berbuat salah, dia kalau berbuat salah menerima ganjaran, itu wajar, saudara. Iya kan? Tetapi orang yang tidak berbuat salah terus menerima sesuatu ganjaran di dalam hidupnya, itu berarti itu gak wajar. Berarti kita hidup ini untuk Tuhan. Ya, disakiti orang, diapain orang, gak masalah. Yang penting kita tidak berbuat salah. Kayak gini, saudara, kalau orang dipenjara kenapa? Ya, kalau dihukum hukum kita Indonesia, orang dipenjara berbuat salah. Pemerintah ampuni enggak? Ampuni. Iya kan, ampuni. Tapi hukumannya jalan. Raja Daud ketika dia ampuni, dia minta ampun sampai puasa, saudara. Lalu apa yang terjadi? Tuhan ambil anaknya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ya, kita melihat bahwa ini adalah pandangan yang dirusak oleh iblis. Yang kedua adalah kita bicara tentang yang dirusak oleh iblis adalah kalau kita buka di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Saudara yang dalam Tuhan, saya mempersiapkan firman Tuhan ini sudah berminggu-minggu. Ya, saya tidak siapkan kemarin, tidak, saudara. Saya pelajari dulu, saya lihat dulu. Nah, saudara yang dalam Tuhan, Alkitab menjelaskan ketika Samuel, Tuhan nyuruh pergi ke tempatnya Isai.
Di sana aku akan menunjukkan kamu seorang raja, urapi dia. Samuel pergi. Dipikir Samuel itu anak-anaknya Isai, itu kan besar-besar. Tentaranya Saul. 1 lewat, 2 lewat, sampai habis di depannya itu. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba Samuel ngomong, tinggal ini ke anakmu. Oh, masih ada 1. Lalu suruh panggil. Ketika Daud dilihat oleh Samuel, Tuhan ngomong, bangkit dan urapilah dia. Saudara kasih Tuhan, kita melihat bahwa di sini ternyata Tuhan mengajari kita. Ternyata cerita ini mengajari kita bahwa Tuhan ngomong, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Kita manusia, ya kan, itu tidak bisa dipungkiri. Kadangkala kita itu memandang sesuatu yang baik, yang indah di pemandangan kita, itu yang menjadi keputusan kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pandangan itu akan dirusak oleh iblis. Dia akan masuk di sana. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang dirusak adalah pandangan. Ya, mungkin kalau kita masuk di mall, ya, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu lihat, Pak, itu idaman saya itu, Pak. Loh, kenapa pandangan? Mah, itu cewek itu dulu itu idaman saya itu seperti itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saya percaya di tempat ini nggak ada. Amin. Jadi pandangan ini dirusak oleh iblis. Makanya saudara kasih Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu tidak dibuat oleh Tuhan itu seperti robot. Bisa disetir, iya kan? Kalau mainan robot itu bisa disetir, sama yang nyetir. Tuhan tidak membuat manusia seperti itu. Tuhan membuat manusia itu, saudara kasih Tuhan, diberikan kehendak bebas. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya free will, ya, kehendak bebas. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Terserah kamu. Kalau Tuhan bikin manusia kayak robot, ya kan, pasti disetir oleh Allah, tidak akan berbuat dosa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang dirusak oleh iblis adalah pandangan. Yang kedua, kita melihat yang dirusak oleh iblis sehingga hidup itu, pilihan itu tidak baik, adalah yang kedua. Kita buka di dalam Amsal pasalnya yang keempat ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Tadi ada satu ayat yang saya lewati. Tapi saudara kasih Tuhan, kita masuk pada poin yang kedua, adalah bicara tentang hati. Kita lihat kembali dalam Kejadian pasalnya yang ke-36. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati. Yang kedua, hati.
menarik hati. Ya. Kalau sudah jatuh cinta, pepatah ngomong, ya ini agak jorok sudah. Ada di tempatku ngomong, tai kucing itu rasa coklat. Mulai jatuh cinta, ya kan? Lebih baik kita membangun cinta sesudah kita menikah daripada kita jatuh cinta ketika kita pacaran. Saya pernah mengalami, saudara. Ya, ini pengalaman hidup saya. Ketika saya mulai mencintai orang, ya, bukan istri saya sekarang, ada saudara. Pacaran, namanya pacaran, sudah seperti itu. Ketika saya mulai ditinggal, sakit enggak saudara? Sakit dong. Tak pikir ini orang ini aku sudah tulus, ditinggal. Tak minum dulu. Ketika ini hatinya mulai berbunga-bunga, ya. Yang dirusak oleh iblis adalah hati. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang bijaksana, amin. Kita adalah orang-orang yang mampu untuk melihat apa yang harus kita lakukan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika pilihan itu diperhadapkan dan hati itu berbicara, kita pasti akan berkata, oh iya. Jangan sekali-kali kita mengambil keputusan dari hati yang terkontaminasi dengan pandangan. Itu akan merusak pilihan kita. Saudara yang kasih Tuhan, Allah memberikan sebuah sebuah pengertian kepada kita supaya kita melihat bagaimana saya harus hidup, bagaimana saya harus memilih. Hidup itu pilihan. Mau ke kanan ya monggo, mau ke kiri ya monggo. Tuhan itu enggak ditarik-tarik saudara. Enggak seperti itu. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan angkat kita. Tetapi kalau ketika kita jatuh ke dalam dosa, malah kita nyalano, sana yang salah, situ yang salah. Tuhan biarkan. Saudara yang kasih Tuhan, saya teringat apa yang dilakukan oleh Harun dan Miriam. Ya, kita tahu ceritanya kan. Harun Miriam itu siapa? Itu adalah kakaknya Musa. Mereka orang hebat gak? Ketika Musa mengambil seorang perempuan, mereka tegur Musa, kamu gak boleh seperti itu. Habis itu ngomongnya begini, masa Tuhan hanya berbicara kepada kamu, ke saya tidak, kami tidak. Seperti itu. Harun dan Miriam ngomong begitu. Musa salah enggak? Kalau secara manusia salah, saudara. Iya kan? Salah di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia, Musa. Ketika apa yang terjadi? Ketika Tuhan ngomong, suruh keluar dari kemah itu. Suruh datang di depan kemah itu. Lalu mereka ada di depan pintu kemah. Apa yang terjadi? Tuhan adili mereka. Ketika melihat tubuh mereka, tangan mereka, Tuhan sudah memberikan tulah, kusta kepada mereka.
Ada satu kejadian saudara kasih Tuhan di Talaut. Ya, dia juga seorang hamba Tuhan. Dia itu kemasukan doktrin. Doktrin itu mengajarkan bahwa Tuhan itu Yahweh. Ya, kita tahu bersama kan, Yahweh kan. Itu masuk di gerejanya sampai diajarkan di dalam gereja. Terus diperingatkan pertama dari wilayah, ketua wilayah peringatkan, gak boleh seperti itu. Akhirnya dari surat dari MD keluar, diperingatkan lagi. Surat dari MP keluar, diperingatkan lagi. Sampai 3 kali surat peringatan dari MP tidak didengarkan. Dia ngomong, saya keluar. Jadi dia keluar dari GSPDI. Apa yang terjadi saudara? 2 minggu, ya kan? 2 minggu orang itu langsung pergi. Langsung pulang ke rumah Bapa. Jadi saudara kasih Tuhan, saya tidak menakut-nakuti, saya hanya memberitahu. Semua pilihan itu tergantung dari kita. Katakan amin. Pilihan itu tergantung dari kita. Mau pilih yang mana? Tuhan sudah beritahukan kepada kita. Saudara yang kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa ketika hati ini dikuasai oleh iblis, maka kejatuhan manusia terjadi. Ya. Janganlah kita mengambil keputusan dari kadang hati kita itu bohongi kita, saudara. Ya. Saya pernah pengalaman. Hati ini ngomong, saya itu harus punya ini. Saya itu harus punya ini. Hati saya ngomong. Tapi hati kecil saya, ya kan? Di antara roh sama jiwa itu ada hati yang kecil yang tidak bisa bohong. Itu ngomong. Saya belajar untuk bagaimana Tuhan itu berbicara. Ini kamu itu gak akan. Ternyata enggak, saudara. Jadi ketika kita mengambil keputusan, mengambil sebuah pilihan, kita harus lihat dulu, kita harus perhatikan dulu, ya kan? Kita harus jangan langsung kita pilihan saya ini. Nah, saudara kan kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia dipengaruhi oleh iblis, ketika manusia dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka mulai hidup di dalam ketidakbenaran. Keluar, Tuhan usir, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan usir. Padahal Tuhan ciptakan manusia itu. Tuhan ciptakan manusia itu untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia. Tuhan usir, saudara. Ya, untungnya manusia itu nggak seperti kita, ya kan? Langsung kalau manusia itu mungkin emosinya yang jalan, tapi kalau Tuhan tunggu, sabar. Tuhan angkat kita, saudara. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan tunggu kita. Ketika kita mulai jatuh, kita harus belajar dari hidup kita. Kadang Tuhan berbicara dari ekonomi kita, dari kesehatan kita. Kadang Tuhan berbicara seperti itu. Cuma masalahnya kita tidak mau tanggap itu. Kita harus mengerti Tuhan itu berbicara di dalam hidup saya itu dari mana? Belajar seperti itu, saudara. Supaya apa? Supaya di saat kita mengalami, oh iya, Tuhan berbicara sama saya seperti ini. Haleluya.
Kita lihat ayatnya yang berikut di dalam Kisah pasalnya yang kelima ayat 4. Kisah Para Rasul 5 ayat keempat. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Amin. Mendustai Allah. Ananias dan Safira kalau mereka ngomong, Pak Petrus, ini uangnya ini saya kasih sama Pak Petrus sekian dan saya bawa sekian. Masalah enggak sama Tuhan? Enggak masalah. Kenapa dia berbuat demikian? Karena dia berbohong. Mati saudara, ya. Tuhan itu tidak mau kita seperti itu, ya. Dikuasai oleh kebohongan. Kalau dia ngomong, oke, ini saya jual tapi sebagian saya tahan, pasti Tuhan tidak akan hukum mereka. Tetapi ketika Alkitab berkata ketika Ananias pergi lalu istrinya datang, lalu apa yang terjadi? Kebohongan. Kalau istrinya ngomong, iya betul, itu tak tahan sebagian, pasti istrinya nggak mati. Mati dua-duanya. Saudara kekasihan Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang di dalam hati kadangkala membuat kita bahwa itu adalah benar. Padahal dia membohongi Allah. Saudara kekasihan Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita ayat yang terakhir di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Nah, Alkitab berkata bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, mengerti, ya, memahami Tuhan. Ya, kalau bicara tentang bodoh bagi Allah, itu tidak seperti bodoh bagi dunia. Kita lihat bahwa tentang Nikodemus, pengajar saudara. Nikodemus adalah orang Farisi, dia pengajar hebat. Mungkin dia juga adalah itunya Gamaliel. Gamaliel. Ya, derajat sama Gamaliel, guru besar. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan ngomong, kamu ngajari orang, tetapi kamu kok nggak tahu masalah kamu harus dilahirkan kembali dari air. Pengertian bodoh itu dari bodoh dari Tuhan. Artinya bahwa tidak memahami. Hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan, mengerti maunya Tuhan, mengerti memahami maunya Tuhan. Ketika kita pahami itu, maka kita mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasihan Tuhan, dua hal tadi yang perlu kita pahami. Manusia dirusak oleh Allah, oleh iblis. Yang pertama adalah pandangan, yang kedua adalah hati. Ketika keduanya dirusak, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Allah mengusir mereka jauh dari hadapan Tuhan. Saudara yang kekasihan Tuhan, setiap kita pasti punya pemahaman yang berbeda, tidak sama saudara, ya kan? Punya pandangan yang berbeda, punya kebenaran yang berbeda. Tetapi saudara yang kekasihan Tuhan, yang tolak ukur adalah firman Tuhan. Yang tolak ukur adalah firman Tuhan. Mari kita belajar untuk memahami, mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Kita angkat pujian.
Tuhan yang selamatkan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Amin. Kau Tuhan menyembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, amin, hanya bagimu. Haleluya. Dengan apakah segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kita ulangi pujian ini dan kita renungkan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan membimbingku. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Yesus. Haleluya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Saya kembalikan kepada hambanya yang sebagai hamba Tuhan. Pujian mulia hanyalah Segala pujian syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Haleluya Yesus. Kita siapkan diri kita menyembah Tuhan. Hormat kemuliaan hanyalah
Tuhan, Engkau yang layak kami sembah. Haleluya Yesus, segala masangkara takaria sagi. Haleluya Yesus, haleluya, amin amin amin, haleluya. Oh, Engkau yang layak kami tinggikan. Ya lama-lama sangkara takaria sagi. Umbaya laba sangkara takaria sagi. Haleluya Yesus, haleluya, amin amin. Kia laba sangkara takaria sagi. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Doa lama sangkara takaria sagi. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak kami tinggikan, sebab hanya Kau Tuhan. Engkau lawat umat-Mu. Haleluya. Shikala bala sangkara takaria sagi. Umpaya lama sangkara. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Ya ralabalawa sangkara takaria saya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat cinta kasih rahmat-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Kami percaya Engkau telah berbicara di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam setiap kehidupan kami. Firman Tuhan telah disampaikan dan kami percaya bahwa Roh-Mu akan membimbing setiap kami untuk lebih memahami akan kehendak firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami bukan seperti orang yang hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kami adalah pelaku-pelaku firman. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuat kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kami merasakan Kau melawat kehidupan kami. Dan biarlah pada kesempatan hari ini kami dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Bapa, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang telah hadir. Engkau memberkati dalam segala usaha mata pencariannya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati berlipat kali ganda, sehingga di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ini Bapa, dapat memberikan satu kesaksian yang baik betapa Engkau Tuhan mengasihi kehidupan kami. Tuhan, juga Engkau memberkati studi, belajar setiap anak-anak kami. Tuhan, Engkau berikan anak-anak kami kepandaian yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat sukses berhasil dalam pembelajaran, berhasil dalam sekolahnya, dan di dalamnya ada pujian syukur yang naik ke hadapan hadirat-Mu, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, mereka harus mengikuti secara streaming. Tuhan, Kau memberkati, Kau tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan setiap anak-anak-Mu. Sebab kami percaya di dalam apa yang terjadi, Tuhan punya rencana kepada setiap kami, rencana-rencana yang indah. Dan rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera, rancangan yang membawa kehidupan kami untuk menjadi bagian dalam hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami alaskan segenap doa kami hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Jika besaran-Mu, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu Tuhan. Jika besaran-Mu,
Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, turunlah dan tinggal atas kamu berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya. Roh Kudusnya akan menyertai, menolong dan menjagamu semuanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita, selamat, damai sejahtera dalam iringan berkat-Nya, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin, amin, amin.